Pov. Malik. Malam semakin terlihat gelap dan pekat. Menjelang dini hari, sang ratu malam tiba-tiba muncul di angkasa. Menyeruak dengan indahnya, dari balik awan-awan hitam, yang telah menyelimuti langit, sejak sore hari. Di sekelilingnya, berbinar cahaya keemasan, yang begitu setia mengikuti kemanapun ia berjalan. Bulan itu seperti tersenyum dengan begitu anggun, menawarkan keindahan. Dari balik kabutnya, aku seperti melihat adanya dunia di sana. Ah, seandainya saja aku bisa menikmati malam ini bersamamu. Namun kenyataannya aku justru menikmati keindahan malam ini, bersama hingar-bingarnya mereka. Bersama gelak tawa mereka. Apakah kau tahu? Bahkan aku merasa sunyi. Di pikiranku hanya ada dirimu, yang mengepung semua otakku. Anganku melayang, membayangkan kau yang di sana, tanpa teman. Hanya berteman layar kaca sebesar 7 centi. Aku membayangkan kau, yang berselimut gundah, menunggu kepulanganku. Aku bisa menunjukkanmu, pada duniaku, agar kita bisa lebih leluasa menatap indahnya siluet senja berdua, tanpa khawatir akan ada yang mengintipnya. Agar kita bisa leluasa mencium aroma air laut, tanpa khawatir ada yang membuntutinya. Maafkan aku, yang masih menyembunyikanmu, masih menjadikanmu sebagai simpanan kesayanganku. Maaf. Saat tidak bersama Shelin, aku tidak begitu saja mengabaikannya. Aku pasti akan intens menanyakan banyak hal. Aku tidak ingin istriku merasa terabaikan. Setidaknya, jika ragaku sedang tidak bisa menemaninya, aku pun akan menyapanya, dengan mengirimkan chat-chat yang mesra. Bahkan mungkin terkesan tabu, jika dibaca oleh orang lain. Sah-sah saja, menurutku. Karena dia adalah istriku. Apalagi chat itu bersifat rahasia, hanya aku dan dia yang melihatnya, karena memang bersifat end-to-end. Tidak jarang, kami pun selalu berselfie di atas ranjang. Tentu saja, foto itu hanya aku dan dia yang melihatnya. Tidak untuk diposting di dunia maya. Kadang saat begitu lelah, aku akan menjadi bersemangat, ketika melihat foto-foto Shelin. Itulah alasannya, kenapa aku menyimpan banyak sekali foto-fotonya. Galeri ponselku pun penuh dengan foto-fotonya. Untuk keamanan ponsel, kami sepakat untuk mengunci dengan sandi. Sandi ponselku adalah tanggal lahir istriku. Jadi jika sewaktu-waktu ponsel hilang, foto istriku tetap aman. Seperti saat ini. Baru saja aku merasakan nyamannya saat ada di sisinya, namun hatiku sudah begitu merindu saat meninggalkannya. Sebenarnya aku berpikir bahwa rasa rinduku teramat wajar, mengingat pernikahan kami yang baru seumur jagung, yang seharusnya sedang panas dan membara. Namun apalah daya. Tuntutan pekerjaan tidak bisa membuatku senantiasa memeluknya. Ada hal yang tertahan. Ada hasrat yang kadang tidak tersalurkan. Aku pun mencoba membuka ponselku, mengirimkan chat-chat mesra. Tidak lupa, aku pun meminta untuk dikirimkan foto-foto saat tadi sore bersamanya. Istriku yang penurut pun menuruti semua permintaanku. Beginilah aku. Saat aku sedang memikirkan Shelin, mendadak otakku tidak bisa bekerja dengan baik. Saking asyiknya aku saling berbalas chat, sampai aku lupa bahwa di sisiku ada Lili. Hingga kejadian itu terjadi. Ponselku jatuh di pangkuan Lili. Dan Lili pun melihat semuanya. Meskipun aku langsung merebut ponsel itu dari tangannya, namun aku yakin, Lili sempat melihat semuanya. Bahkan Lili juga sempat men-scrollnya. Aku tidak suka dengan cara Lili, yang selalu ingin mencampuri urusan pribadiku.
Perasaan dulu lawan mainku tidak ada yang seperti itu. Semua bekerja dengan profesional. Namun entahlah, Lily memang berbeda. Cenderung menyebalkan. Mungkin karena di sini ada pamannya yang bekerja sebagai sutradara. Kontrak kerja sama dengan Lily masih 1 tahun lagi. Terasa masih sangat lama. Apalagi jika rating sinetron ini makin bagus, bisa jadi kontrak akan diperpanjang. Setelah kejadian Lily yang sempat men-scroll ponselku, aku memutuskan untuk mendiamkannya. Meskipun saat syuting, aku harus bersikap manis dan beradegan mesra, tidak masalah. Aku tidak merasa kesulitan untuk menjalankan peranku. Karena memang jiwa aktingku sudah mendarah daging. Namun begitu syuting selesai, jangan harap aku mau berbicara dengan Lily. Aku sudah kesal dengannya. Pulangnya, Lily kembali membuat ulah. Aku yang tidak menyadari bahwa Lily ada di belakangku, tiba-tiba sudah mendengar dia berteriak, gara-gara aku membeli lingerie. Semua pun kaget, termasuk para karyawan di butik itu. Aku yang sudah menyamar, menutupi wajahku dengan masker dan topi, pun sia-sia. Suasana mendadak riuh. Semua gara-gara Lily. Jadi, benar, ini Malik, ya. Pegawai kasir bertanya, dengan mata yang berbinar. Aku pun tersenyum di balik masker yang menutupi wajahku. Bagaimanapun juga, aku harus bersikap ramah, karena aku adalah publik figur. Akhirnya, semua karyawan di sini pun meminta foto bersama. Bukan hanya karyawan, bahkan para pengunjung pun berebut ingin berfoto denganku. Aku yang sebenarnya sudah sangat lelah pun harus tersenyum, berfoto bersama mereka, dengan berbagai pose. Lily seolah mengambil kesempatan. Saat berfoto, dia selalu memepet tubuhku, dan bergelayut mesra di lenganku. Aku pun bingung. Tidak enak juga, mau memasang wajah jutek di hadapan para penggemar. Boleh tidak, saya ingin foto berdua saja dengan Malik, tanya salah satu pengunjung. Aku pun mengangguk. Sekali lagi, aku tetap memasang wajah yang manis, meskipun sebenarnya aku sudah sangat lelah, juga sudah sangat rindu dengan istriku. Aku juga heran, kenapa sudah tengah malam, butik ini masih ramai pengunjung. Bisa-bisa, bisa sampai pagi, aku terjebak di sini, meladeni semua penggemarku. Pengunjung itu segera memepetkan tubuhnya ke arahku. Dia mulai mengangkat ponselnya, untuk berselfie denganku. Namun tiba-tiba saja Lily datang, menggeser penggemar itu. Lily berdiri di tengah-tengah kami. Maaf, kamu tidak boleh foto berdua saja, sama Malik. Aku tidak mengizinkan, ucap Lily sambil tersenyum. Penggemar itu pun tampak kecewa. Lily, kamu apa-apaan, sih? Spontan, aku membentak Lily. Selain karena aku dari tadi sudah merasa kesal dengan Lily, ditambah rasa lelah, ditambah rasa rindu ingin segera menemui istriku, aku pikir juga Lily memang sudah keterlaluan. Apa haknya melarang seorang penggemar untuk berfoto denganku? Sedangkan istriku saja, tadi saat di kamar hotel, saat ada yang ingin berfoto, dan meminta izin untuk memelukku, istriku mengizinkannya dengan senang hati. Dia bahkan mengembangkan senyumnya dengan sangat ramah, dan dengan sukarela menjadi fotografernya. Bagaimana mungkin, Lily yang notabenenya sebagai seorang publik figur, tidak memahami hal itu? Mendengar bentakan yang aku lontarkan, Lily sepertinya sakit hati. Dia berlari keluar butik. Biar saja, jangan harap aku akan mengejarnya. Aku justru memanggil penggemar yang tadi, dan kuajak untuk berfoto. Setelah semua selesai, aku segera keluar dari butik,
Tidak lupa membawa baju tidur yang rencananya akan kuberikan kepada istri kesayanganku. Sesampainya di bus, kulihat Lily sudah duduk di kursi yang sama, seperti saat berangkat syuting tadi. Aku sengaja mencari tempat duduk yang lain. Ogah, satu kursi lagi dengan Lily. Melihatku yang lebih memilih duduk di tempat lain, Lily pun menghampiriku. Aku berpindah lagi, duduk di belakang, bersama para kru. Pak Edo, sang sutradara bertanya kepadaku. Kamu kenapa, sama Lily? Berantem? Tanya dia, sambil menghisap cerutu di sela-sela jarinya. Gak ada yang berantem. Dia saja, yang baper, jawabku malas. Malik, kalian itu sedang terlibat kerjasama. Sinetron yang kita garap sekarang itu, bukan main-main. Berapa kali, aku harus bilang. Bangun chemistry. Biar bisa lebih menjiwai, saat berakting. Entah sudah berapa kali, itu saja, yang diucapkan. Sepertinya dia tidak punya stok kata-kata yang lain. Bahkan telingaku sudah kebal, mendengar kata-kata yang selalu seperti itu. Aku pun hanya diam. Malas, mau menjawabnya. Malik. Kamu itu susah banget, dibilangin. Apa susahnya, sih, pacaran sama Lily? Apa coba kurangnya dia? Dia itu cantik sempurna, seorang bintang, lagi. Kalian bakalan jadi pasangan yang paling serasi. Banyak nantinya yang akan patah hati. Aku justru semakin pusing, mendengar ceramah sutradara itu. Bagaimana, Malik, mau, ya, lanjutnya. Pak. Bagaimana mau berpacaran? Sedangkan tidak ada hubungan apa-apapun, dia tadi sempat tidak mengizinkan salah satu penggemar untuk berfoto denganku. Bagaimana jika kami benar-benar berpacaran? Dia itu posesif. Bisa-bisa nanti aku malah tidak boleh berada di dunia hiburan ini lagi. Aku mencoba beralasan. Itu sih, gampang. Nanti aku bilangin Lily, dia juga bakalan ngerti. Dan entah ceramah apa lagi, yang masih dibicarakan oleh sutradara itu, aku sudah tidak bisa lagi mendengarnya, karena aku sudah berpindah ke alam mimpi. Saking lelahnya. Aku dibangunkan dari tidurku dengan cahaya yang menyilaukan mata. Aku pun kaget. Ternyata matahari sudah terbit sepenggalah. Aku melewati 2 rakaat tanpa melakukan kewajibanku. Bukan karena aku malas, atau sudah mendengar azan namun tidur lagi. Bukan seperti itu. Aku benar-benar pulas dengan tidurku. Aku melihat sekelilingku. Ternyata aku masih tidur di dalam bus. Itu artinya, aku semalaman ada di sini, tidak ada yang membangunkan aku. Dan ini, apa? Lily juga tidur di sampingku. Bahkan kepalanya, bersandar di pundakku. Bagaimana ini? Mereka semua kemana? Padahal biasanya pagi-pagi sekali, kami sudah ribut, berangkat syuting. Bagaimana dengan istriku? Pasti dia menungguku semalaman di kamar hotel. Dia pasti cemas berjam-jam, tanpa kabar dariku. Bagaimana bisa, semuanya menjadi kacau seperti ini? Aku pun bergegas keluar dari bus. Kubawa semua barang-barangku. Tempat yang pertama aku tuju, adalah kamarnya Shelin. Pintu dikunci. Aku ketuk beberapa kali, tidak ada jawaban. Mas, mencari istrinya, ya. Di belakangku, ternyata sudah berdiri, petugas kebersihan yang kemarin. Aku hanya menganggukkan kepalaku dengan malas. Kayaknya dia baru saja check out, Mas, jawabnya. Aku pun segera berlari menuju meja resepsionis.
Bersambung.